Sudah siap untuk belajar IPA 1? Sudah. Kita sudah belajar sampai di pertemuan ketiga. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4. Namun karena sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian saya mohon memenuhi kita dalam. Saya persilakan mau berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran kita lancar sampai selesai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hadirin yang sudah memimpin kita doa. Semoga doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita hari ini jadi pembelajaran yang bermanfaat. Oke. Kalau di pertemuan kemarin teman-teman sudah belajar tentang gaya, hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat dengan materi usaha dan daya. Ya, sudah siap semua? Sudah. Teman-teman, pernah dengar kata usaha? Pernah. Nah, usaha seperti apa? Melakukan sesuatu sambil bisa caranya. Melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang lainnya. Saya kira pernah berusaha untuk apa? Berusaha untuk lulus hari, berusaha untuk bisa mengaji, berusaha untuk apa? Ibu, berusaha untuk mengerjakan skripsi. Bisa untuk mengerjakan skripsi. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah air terjun. Pernah air terjun? Pernah. Pengalaman apa yang dapat dari air terjun? Indah. Dari indah. Kalau pernah lihat kincirannya? Pernah. Apa itu? Makanan berapa sumba? Belum. Teman-teman bisa lihat salah satu contoh dari konsep usaha. Semoga semua bisa ke Sumba sebagai sebuah tempat yang indah sekali untuk ditemui dan bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua. Ya. Jadi belajar fisika itu bukan sekadar belajar dulu saja, tapi teman-teman bisa melihat keindahan dari fisika, keindahan dari alam, dari konsep fisika. Oke? Hari ini kita punya dua tujuan utama pembelajaran. Teman-teman akan belajar untuk menginterpretasikan konsep usaha dan energi serta satuannya dalam satuan internasional. Kemudian teman-teman harus mendeskripsikan berbagai bentuk energi dan menganalisis hubungan antara usaha dan energi dalam konteks kearifan lokal Nusantara. Dari tujuan-tujuan ini harus teman-teman dapatkan dari perkuliahan hari ini. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Konsep usaha langsung melihat rumus berarti sedang pusing dengan rumus-rumus ya. Kalian dulu ini adalah Pasola, adalah kegiatan dari salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur, di mana dalam konteksnya ketika kuda berpacu, kudanya bergerak, panahnya dilemparkan akan terjadi sebuah usaha. Ini sudah, jadi usaha itu nyata ada di lapangan dan bisa terlihat dan bisa dilihat dari teman-teman lihat lagi. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat kegiatan Pasola, kira-kira apa sih yang tergambar dari teman-teman? Ada kegiatan apa saja di situ? Baju kuda, ada yang lain? Kemana? Apalagi? Ada yang orang Sumba? Ada yang orang Sumba di sini? Oke, pernah melihat Pasola secara langsung? Keren kan? Hari ini kita akan berusaha untuk menerapkan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman bergerak, kalian bisa mengatakan ada usaha. Tapi dalam secara konsep fisika, usaha itu bisa terjadi ketika teman-teman bergerak dan ada perpindahan. Misalkan ketika saya berdiri di sini, terus saya berjalan beberapa langkah ke sini, maka saya dikatakan melakukan usaha. Tapi ketika saya kembali lagi ke tempat yang sama, maka dikatakan saya tidak melakukan usaha. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan konteks biasa teman-teman kalau sudah berusaha ya sudahlah, tidak kita Allah sudah
Tapi teman-teman lihat dulu gambar yang ada di sini. Di situ ada gambar seorang anak kecil yang mendorong tembok. Ya. Yang kedua seorang anak yang sedang bersepeda. Dan yang ketiga ada kegiatan memanah. Dari ketiga gambar ini, kira-kira menurut teman-teman mana sih yang usaha, mana sih yang bukan usaha, dan tolong berikan jawaban. Bisa? Terus ya? Yang nomor 3 itu usaha karena perpindahan jarak dari satu tempat ke tempat lain. Oke, panah-panah. Yang berikutnya ada yang mau mengungkapkan pendapat. Kira-kira dari ketiga gambar ini mana yang sah? Yang sepeda itu, karena dia bergerak untuk perpindahan dari tempat lain. Yang mana yang gambar 1? Ini gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Kira-kira dari sini mana yang merupakan usaha? Gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 dan gambar 3 usaha. Semua sepakat atau tidak? Sepakat. Gambar 1? Tidak. Jadi teman-teman sudah bisa memahami kegiatan sehari-hari yang merupakan usaha dan bukan usaha? Kita lanjut. Itu walaupun dia mendorong sekuat tenaga, apapun yang terjadi ketika temboknya tidak bergerak, tidak ada usaha di dalam. Oke? Kita masuk ya, teman-teman paling benci dalam fisika dan IPA. Kita masuk ke W sama dengan R kali S. Di mana W adalah usaha, S-nya adalah gaya. Gaya itu dan S-nya itu perpindahan. Jadi kayak misalnya tadi konsepnya teman-teman mendorong tembok, tidak ada W-nya sama dengan 0 karena memang ada gaya yang diberikan pada tembok, tapi temboknya tidak bergerak. Ya, jadi S-nya sama dengan 0. Semua yang kita dikandalkan kan 0 ya. Oke. Paham belum sini atau ada yang bertanya tentang belum sini? Misalnya ada yang menarik biasanya tarik beban atau tarik dulu. Oke, tarik beban. Oke, ini ketika kita seperti ini, bendanya bergerak, lalu kita tekan bola kita ke sana. Kita masuk ke contoh soal. Ketika sebuah benda bermassa 10 kg berada di atas lantai yang licin, oke, lantainya licin nih. Nanti kalau misalnya lantainya kasar beda lagi. Benda ditarik oleh sebuah mobil atau diderek, pernah lihat orang menderek mobil ya? Oke, dengan gaya sebesar 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan gaya pada benda tersebut? F-nya sama dengan berapa? Gayanya berapa? 25 Newton. X-nya berapa? 4. Jadi usahanya berapa? 100 apa? Terus jauh. Paham ya? Kalau misalkan bendanya beratnya gaya yang diberikannya sebesar 100 Newton dan bendanya bergeser sejauh 2 meter, S-nya sejauh 4 meter, kira-kira W-nya sama dengan berapa? Ketika F-nya 100, sudah S-nya W-nya berapa? 25. Berapa? 104. Ya. Jadi 405 meter, tolong dipahami baik-baik. Ya. Jadi ketika F-nya sama dengan 100 Newton, S-nya sama dengan 4 meter, maka usaha yang diberikan sebesar 400 Newton meter atau 400 Joule. Bisa ya? Ada yang mau bertanya tentang konsep ini? Belum bisa selesai itu. Ya. Oke, fisika itu silakan. Oke, ada jenis-jenis usaha, teman-teman. Misalkan usaha itu ada usaha yang positif, ada usaha yang negatif, dan usaha sama dengan 0. Kapan usaha itu bernilai positif? Ada yang tahu? Ibu, Kapan usaha bernilai positif? usaha dikatakan bernilai positif jika gaya yang menyebabkan perpindahan searah dengan arah perpindahan. Tadi orang menarik belajar itu, atau teman-teman mendorong kursi seperti itu, ya. Dan arah gayanya searah dengan arah perpindahan. Jadi dikatakan usahanya positif. Bisa dipahami? Bisa. Yang berikutnya usaha negatif. Kira-kira ada yang tahu apa itu usaha negatif? Di mana usaha yang bernilai negatif jika rasio gaya yang menyebabkan perpindahan melalui arah dengan arah perpindahan. Itu konsepnya ketika teman-teman mendorong di sesuatu tempat yang kasar, ya. Ketika teman-teman dorong di tempat yang kasar ada gaya gesek. Gaya gesekan itu. Nah, gaya gesek itu berlawanan dengan arah bergerak. Jadi dia itu usahanya, kita katakan usahanya itu negatif. Ya. Yang berikutnya ada usaha sama dengan 0. Ada yang tahu usaha sama dengan 0?
Bisa dipahami tentang jenis-jenis energi? Bisa Ibu. Belum bisa belajar kan? Masih bisa tersenyum pas belajar lupa? Masih. Bisa temani? Oke, kalau misalkan yang tadi usahanya itu hanya satu usaha yang dikerjakan, misalkan saya biasa saja ini ada satu usaha saja yang teman-teman punya. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari ketika saya berdiri ini pun ada banyak gaya yang dikerjakan. Saya gaya gravitasi. Kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi, tapi saya melayang, ada gaya normal dari saya sehingga saya bisa jalannya ada gaya semuanya. Jadi kalau misalkan itu ada gaya semuanya. Dan misalkan di sini sebuah benda ditarik, sudah. Ya, misalkan ini anggaplah sebuah peti, benda itu ditarik ke sana, sudah. Sebuah peti dengan massa 50 kg ditarik sejauh 40 meter sepanjang lantai horizontal dengan gaya konstan yang diberikan sebesar 100 Newton. Ingat F-nya 100 Newton ya. Yang bekerja membentuk sudut 37 derajat. Jadi sudutnya 38 derajat. Lantainya kasar dan mempunyai gaya gesekan sebesar 50 Newton. Tentukan gaya yang bekerja oleh setiap. Tentukan kerja yang dilakukan oleh setiap gaya. Nah, jadi kalau misalkan konsepnya seperti ini, ada 4 gaya yang bekerja. Ada yang bisa sebutkan gayanya apa saja? Gaya gravitasi sudah, gaya normal, gaya yang diberikan kepada benda, dan gaya gesekan. Bisa? Ya, oke, bisa fokus lagi ke saya. Jadi ada gaya apa tadi? Gaya gravitasi, gaya gesekan, gaya normal, gaya normal, gaya gravitasi, gaya gesekan, gaya. Oke, jadi yang pertama itu adalah gaya gravitasi. Sudah perhatikan ke saya lagi, gaya gravitasi itu tegak lurus dengan arahnya. Jadi dapat dikatakan Y-nya sama dengan 0 karena membentuk sudut 90 derajat. Oke, jadi ketika ditanya berapa sih usaha dari gaya gravitasi? Oke, berapa? 0. Gaya normal juga gayanya tegak lurus dengan arah. Maka Y-nya sama dengan berapa? 0. Oke, berikutnya kita bahas tentang gaya yang diberikan. Jadi dia diberikan gaya sebesar berapa tadi? 100 Newton. Terus dia bergerak sejauh 40 meter. Oke, kira-kira berapa W-nya? Ketika benda itu ditarik dengan gaya 100 Newton, oke, terus berpindah sejauh 4 meter, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya? 400. Oke, gaya gesekan diberi gaya sebesar 50 Newton. Oke, terus bergeser sejauh 40 meter, besar usahanya berapa? 50 dikali 40. Oke, perkalian kaliannya 200. Oke. 200 atau 2000? 2000. 2000. Oke, mahasiswa PGM bisa ikutan, tolong ya. Siap. Oke, jadi besarnya usaha yang bekerja ada gaya gravitasinya berapa tadi? 400. Gravitasi 0. Gaya normalnya berapa? 0. Gaya akibat gaya yang diberikan 400. 100. W sama dengan F kali S dikali cos theta. Karena tadi sudut yang dibuka adalah 37 derajat. F-nya berapa tadi? F-nya dengan 100. S-nya berapa? 40. Cos 37 derajat. Kalkulatornya suka sekali. Cos 37 derajat. Oke, 100 dikali 40 sama 1000 dikali 0,8 32.000. 3.200 joule. Masing-masing semangat toh? Jadi ingat pada kehidupan sehari-hari teman-teman tidak hanya satu gaya yang bekerja, banyak gaya yang bekerja pada diri kalian pada saat kalian menjalankan banyak gaya yang bekerja. Jadi cara pengerjaannya seperti ini, mohon dipahami lagi ketika setelah pembelajaran ini saya akan memberikan tugas. Siap Ibu, oke. Siap Ibu, sekarang.
1 jam. Oke, pernah ke OIH? Belum. Sekarang saja saat kita baca energinya, ada. Pernah ke OIH, pernah ke TTS? TTS pernah. Belum. Pernah belum? Oke. Ketika apa? Terjun lainnya selain OIH? ONSU. Belum masuk. Ada terjun apa lagi? OISUSU. Jadi kita belajar dulu ke OIH. Nanti kalau misalkan ada waktu dan kesempatan bermain-main ke OIH, karena di situ kita bisa belajar konsep energi. Oke, OIH itu terkenal dengan air terjunnya sampai 7 tingkat. Wow. Adanya di Nusa Tenggara Timur, maka Langgalam menjadi warga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke. Teman-teman juga bisa kalau berkreasi, teman-teman tetap bisa memahami konsep energi dalam kehidupan sehari-hari. Keren kan Fisika? Ya. Keren itu kalau kalian orang-orang. Tahukah kamu ketika kenapa orang terjun ke energi? Energi apa? Belum tahu. Sabar. Di dalam air terjun sebenarnya punya energi, air itu punya energi karena dia punya ketinggian. Tinggi dia punya energi. Dan teman-teman akan bahas tentang energi. Sekarang kita akan bahas 2 jenis energi. Yang pertama ada energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama kita bahas dulu tentang energi kinetik. Ada yang pernah dengar kata energi kinetik? Jadi merupakan energi ketika benda bergerak. Ketika benda energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi ketika dia bergerak maka dia punya energi kinetik. Jadi kayak kalau tadi konsep air terjun, ketika airnya turun ke bawah, awalnya dia punya energi potensial, tapi ketika dia bergerak ke bawah, dia punya energi kinetik. Nah, energi kinetik ini, energi kinetik ini besarnya sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan. Kenapa kecepatan benda tersebut bergerak? Oke, jadi kalau ditanya berapa sih besar EK-nya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana EK adalah energi kinetik dalam satuan joule, massa dalam satuan apa? Kilogram. Dan V kecepatan dalam satuan meter per second. Oke, bisa dipahami tentang konsep energi kinetik? Bisa pahami, Bu. Oke, kalau paham, kalau misalkan saya punya benda, sebuah bola, ditendang sampai nggak bisa main bola, berarti bisa tahu lah ketika benda itu bergerak, EK-nya sama dengan setengah mv kuadrat. Berat bola biasa berapa? 2 kilo. Apa tuh? Berapa berat bola yang berapa? Kira-kira 2,5 kilogram ya. Oke, setengah kilo bisa ya. Atau lebih kecil dari itu. Sampai dengan 25 kilogram bisa diterima untuk besar bola? Bisa. Jadi setengah masanya adalah 0,25 kilogram. V-nya ketika paling cepat bola itu ditendang berapa sih kecepatannya? Sampai tendang bola paling besar. Apa kecepatan yang bisa ditendang Ronaldo, Messi dan seterusnya, kira-kira kecepatan paling besar berapa? 5 menit. Kecepatannya berapa? Nonton bola, hanya nonton bola kan? Di dalam permainan bola ada energi. Kita misalkan saja ya, misalkannya 2 meter per second lah. Ya, berapa EK-nya? Setengah kali 0,25 dikali 2. Hasilnya berapa? 0,25 joule. Pertanyaan energi kinetik bisa teman-teman? Bisa. Kalau dari energi kinetik itu, karena salah satu bentuk energi itu adalah energi potensial. Dimana ada yang tahu energi potensial? Energi yang disimpan. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh zat yang punya ketinggian. Contohnya ketika teman-teman bawa hal lagi, misalkan nanti kita bawa hal teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan jadi kalau misalkan kita bawa hal, mau kan? Selain ya, kita praktek dulu ya. Gasin. Ke OIH misalkan, nanti kalau misalnya teman-teman berdiri di, karena tadi tingkatannya ada 7, ketika teman-teman berdiri di tingkatan yang kedua, ya, energi potensialnya jauh lebih kecil dibanding teman-teman berada di tingkatan yang kelima. Ini air, kita bahas tentang air, ya. Jadi air yang ada di tingkatan yang kedua itu besarnya jauh lebih kecil dibanding yang tingkatan yang 4, 5, 6 sampai
Karena konsepnya EP sama dengan MBH, ada massa, ada gaya gravitasi, dan ketinggian. Jadi semakin tinggi, kalau misalnya teman-teman tidak ada yang perintah bunuh diri. Kalau EP itu sama dengan MGH, jadi kalau misalnya teman-teman berada di lantai yang sangat tinggi, ketika jatuh dan potensial turun ke bawah itu sangat besar, bisa berakibat fatal, tapi tidak ada yang bunuh diri. Masih stay dengan itu kan? Masih Bu. Jadi kita bahas tentang energi potensial, pahami tentang energi potensial sudah. Ketika misalnya saya benda, di mana masanya adalah 2 kg, gaya gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat, hanya itu adalah 2 meter. Kira-kira berapa EP-nya? 39,2. 9,8 di. Halo, ada yang mau batu cakar, ada yang mau mengerjakan di depan. Berapa? Ayo cepat ya. 2 kilogram. Kecepatan gravitasinya 9,8, hanya 2 meter. Tiga berapa? 39,2. Satuannya apa? Sudah. Oke, teman-teman sudah paham energi kinetik, energi potensial? Ini adalah 2 bentuk energi yang akan kita bahas lagi di materi yang berikutnya tentang hukum kekekalan energi. Selain energi potensial, energi potensial yang seperti ini kita lebih lanjut disebut sebagai energi potensial gravitasi. Ada 2 jenis energi potensial lainnya, yaitu energi potensial tugas dan energi potensialis. Nah, yang ini akan kita pelajari lebih lanjut pada materi-materi yang lebih berkaitan lagi sama mereka, karena kedua hal ini ada materi yang lebih khusus lagi. Pernah lihat pohon ini? Pernah. Iya. Di daerah kalian disebut pohon apa? Ada yang disebut buah. Ya, pernah Bu. Sortan. Iya. Buah sortan. Ada lagi? Saboa. Di depan jalan kamu ada kan pohonnya ya? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat saja pohon itu, sebenarnya pohon itu bisa kita pakai untuk belajar fisika, khususnya hukum kekekalan energi. Nah, pohon yang kayak akan manfaat ini biasa dibuat apa saja pohon motor ini? Pernah lihat kopi bilang punyanya oke? Pernah makan gula lempe? Pernah minum gula air? Itu semua adalah bagian dari khasiat dari uap atau saboa atau lontar yang bisa juga kita gunakan untuk belajar fisika. Bagaimana cara membahasnya? Mari kita bahas sekarang. Oke, tadi kan sudah ada energi apa? Energi potensial. Nah, gabungan antara energi kinetik dan energi potensial ini disebut dengan energi mekanik. Dan teman-teman pernah dengar hukum kekekalan energi? Apa dalam PAI pernah dengan hukum kekekalan abadi? Abadi dunia abadi. Oke, dalam konteks ini energi juga disebut abadi dan kekal karena energi itu hanya bisa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya, tapi tidak pernah hilang. Bisa dipahami? Jadi konteksnya kalau misalkan teman-teman gas air terjun, ya, ketika airnya ada di atas dan dia tidak bergerak, dia punya energi potensial. Namun ketika dia bergerak ke bawah, dia punya energi kinetik yang bertambah seiring dengan berkurangnya energi potensial. Jadi kalau misalkan di atas sini energi potensialnya maksimum, ke bawah sini energi potensialnya minimum. Bisa? Jadi energi mekanik dapat didefinisikan sebagai jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda yang bisa juga disebut sebagai energi total. Yang bersumber pada posisi karena tidak tertulis berdasarkan cuma itu kalau energi mekanik akan sama. Ini adalah hukum kekekalan energi yang menyatakan dalam suatu sistem gerak besarnya energi mekanik selalu tetap. Masih semangat kan? Masih. Harus semangat kalian seperti energi kinetik dan energi potensial kekal sampai setelah pelajaran saya. Oke. Energi mekanik menyatakan bahwa suatu sistem gerak besar energinya selalu tetap dan konstan, tapi dia berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bisa dipahami ya? Rumus yang digunakan adalah RM sama dengan ada yang memperhatikan ini. Ini adalah program bentuk energi dan energi apa? Energi apa? Makanya tentang ibu dia sudah dia potensial. maksudnya ini ketika ini ya berarti ada perubahan energi listrik. Jadi energi gerak bisa dipahami. Jadi dia energi listrik itu awalnya energi listrik, energinya tetap aja tapi dia berubah menjadi energi gerak. Tapi kalau misalnya pakai listrik seperti ini, pakai kipas angin, pakai listrik di depan itu berkurang, energinya berkurang. Pindahnya ke energi gerak yang gerakan karena ada angin yang bisa menggerakkan
ada gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini kayak teman-teman pernah lihat kelapa jatuh atau buah jatuh? Ya, Bu. Nah, itu ada energi kinetik dan energi potensial. Ketika kelapa atau masa buah akan dilontarkan dari atas, saya lihat ke sini teman-teman. Siap. Oke. Ketika ada kelapa di atasnya, Ya. berarti di atas kelapa punya energi apa? Genetik. Jika dia berada di atas, dia punya energi apa? Potensial. Potensial. Ketika dari buah itu jatuh ke bawah, Energi kinetik. energi kinetiknya bertambah. Di ternyata paling biasa bawah tanah itu energi kinetiknya maksimal, energi potensialnya ini. Tapi tetap energi yang dipunya oleh buah tersebut tetap, tapi dia cuma berubah dari energi potensial menjadi energi kinetik. Begitu pun dalam gerak parabola, gerak melihat itu energi di setiap titiknya tetap sama dan merupakan jumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Bisa dipahami teman-teman? Itu adalah akhir dari materi kita hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Teman-teman bisa mengajarkan materi usaha dan energi ke hari-hari madrasah lainnya yang kita dan BKL dan bisa mengambil berbagai manfaat dari belajar usaha lainnya. Kira-kira ada yang mau menarik kesimpulan dari kuliah kita hari ini? Ada kesan-kesan terhadap kuliah hari ini? Seberapa bermakna kuliah hari ini? Bermakna. Apa? Kita bisa mengetahui bahwa dari semua perkara itu ada daya dan usaha dan usaha. Jadi setelah ini teman-teman harus tetap berusaha mencapai nilai yang baik, dapat nilai belajar fisika dengan jauh lebih baik. Setelah pertemuan ini kita akan masuk ke pertemuan berikutnya yang mengajarkan tentang grup dan cahaya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ada pertanyaan. Setelah ini saya akan memberikan tugas ke kalian. Siap, Saya Ibu. akan mengerjakan tugasnya. Kesimpulan dari kuliah hari ini adalah setiap hal yang kita lakukan di lingkungan setiap hari kehidupan sehari-hari ada kaitannya dengan IPA, ada kaitannya dengan usaha dan energi. Dengan usaha itu sama dengan F kali S, di mana usaha itu dipengaruhi oleh gaya yang bekerja dan harus ada pada jadinya. Energi ini tuh kekal, hanya berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya silakan dikumpulkan di depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.